suarane jan koyo mobil. Halo saudara, balik lagi sama aku Dan Ready. Nah, jadi di video kali ini mau ke daerah Jalibar. Tahu lah ya, yang di Malang sini Jalibar itu di mana. Jadi Jalibar Batu, ya mau tuh putu gitulah. Z800 suara nih mantep, padet. Nah, terus sekuatnya hari ini cuman 4. Gak tau kayaknya ntar nyusul lagi. Nah, ngomong-ngomong Z800 yang suaranya padet, menggelegar karena dia 4 silinder. Nah, di sini aku mau ngomongin tentang ZX25R. Nah, jadi produk yang bikin booming ya dari Kawasaki, yaitu motor 250 cc tapi 4 silinder. Nah, bayangin 250 cc 4 silinder. Itu suaranya pasti gila lah pokoknya. Nah, terus kemudian yang bikin geger lagi kemarin, kebetulan kan Kawasaki ini kemarin merilis teaser video, yaitu Kawasaki ZX25R itu di tes sama pembalapnya WSBK Kawasaki, yaitu Jonathan Rea, di sirkuit Jerez Spanyol sana. Aku kok tambah ketinggalan kayak. Nah, itu yang bikin rame waktu di tes itu ya. Itu waktu syutingnya nunjuk ke speedometer. Nah, ntar aku tunjukin videonya. Nah, jadi di videonya itu speednya nunjukin kecepatan 160 km per jam di RPM 16.000 pada gigi 5. Dan waktu gigi 5 itu belum retland ya, masih mungkin awal-awal retland. Terus waktu di gigi 5 mau nyentuh redline, nah si Jonathan Rea ini dia shifting ke gigi 6, dan itu terus angle kameranya berubah lagi. Nah, dari sini banyak orang-orang yang berspekulasi, berpendapat kalau ZX25R ini dia kemampuannya cuman segitu, maksudnya cuman segitu ya, cuman sanggup 160 km per jam di gigi 5 di RPM 16 ribuan. Nah, kalau kata orang-orang itu termasuk apa ya, istilahnya lemot. Soalnya mereka bilang kalau Yamaha R25 atau All New Ninja 250 2 silinder, kemudian Ninja 250 CBR 250 RR itu dia juga bisa di gear 5 itu nyampe kecepatan 160 km per jam. Nah, ini si ZX ini dia 4 silinder tapi kenapa kok cuman sanggup di 160. Jadi banyak yang istilahnya underestimate sama ini motor ZX25, karena menurut mereka 2 silinder lain juga bisa kalau di gigi 5 itu sanggup 160 km per jam. Nah, tapi kalau menurut kesotoyanku, analisa ngawurku, jadi bolehlah ya ikut berspekulasi. Si ZX25R ini dia masih bisa lebih dari 160 km per jam. Karena kalau lihat di video ya, menganalisa dari video itu
waktu si reanya shifting itu awalnya banyak yang ngira kalau mentoknya itu karena bukan mentoknya, lari 160 km/jam maksimal itu karena waktu itu di video Rea langsung shifting. Mereka ngiranya kalau udah nabrak limiter. Padahal ya kalau menurutku si Rea shifting ya mungkin karena memang dia mau shifting ke gear 6 dari 5 ke 6, makanya waktu shifting itu cuman di 160 km/jam kemudian dia shifting. Padahal kalau menurutku sih enggak, belum nabrak limiter. Kenapa aku bisa bilang kalau masih belum nabrak limiter? Karena jadi kalau pengalamanku ya, selama aku nyobain banyak motor yang ada RPM-nya, yang ada jarum takometernya, itu setauku limiter itu nggak pernah ada di awal-awal red line. Jadi rata-rata ada di tengah, atau kalau nggak gitu bahkan di akhir red line. Kayak GSX-R 150 itu red line-nya gila sih, 13.000 RPM dia baru nabrak RPM, baru nabrak limiter. Jadi kalau menurut rumusku sendiri ya, gaya aturan dewi. Jadi kalau menurut rumusku sendiri itu red line itu belum tentu limiter. Kalau limiter udah pasti red line. Nah jadi gampangnya kayak gitu. Kemudian balik lagi ke video ZX25R ini. Jadi dia ini belum nabrak limiter kalau menurutku. Jadi mungkin kalau di video gear 5-nya itu, gigi 5-nya itu diterusin, itu mungkin kalau prediksiku bisa lah sekitar 170 km/jam gigi 5 ya. Kalau gigi 6-nya ya pastinya bisa lebih, mungkin 180-190 lah. Jadi ya nggak sepelan itulah secara dia 4 silinder walaupun cuma 250 cc. Kemudian karena kalau kata orang-orang itu bisa dibilang lemot ya untuk ukuran 250 cc 4 silinder. Kalau aku pribadi seandainya punya itu motor amin. Kalau aku pribadi punya itu motor, jujur terus terang aku nggak peduli soal kecepatan. Karena seandainya aku beli itu motor, yang aku cari itu suara. Jadi ya tahu sendirilah ya gimana merdunya mesin 4 silinder itu kayak gimana. Ya emang nggak bisa seantep yang sisinya gede. Secara kalau 250 cc 4 silinder pistonnya pasti kecil-kecil, dimana suara yang dihasilin tadi itu nggak bisa mantep kayak yang pistonnya gede. Sebagai contoh gampangnya aja lah, kalau kalian ini ya dengerin, kalau di video nggak tahu sih itu bisa tahu bedanya atau enggak. Cuman kalau kalian dengerin secara langsung, ya ntar disambung lagi. Wah, tahu sendiri kan gimana merdunya 4 silinder itu. Nah jadi ya kapan lagi bisa punya motor 4 silinder yang harganya, ini prediksinya ya, ini mungkin sekitar yang paling murah itu sekitar 100 jutaan udah dapat baru 4 silinder walaupun cuma 250 cc. Kemudian yang versi mahalnya itu nggak tahu sih, maksudnya versi yang mahal atau versi standar itu gimana, nggak paham juga. Katanya ya, menurut bocorannya ada yang versi standar, ada yang versi high spec
atau spek yang tertinggi. Nah itu katanya yang biasa sekitar 100 jutaan, yang high spec itu 120 jutaan. Nah jadi memang mungkin ya kebanyakan orang yang beli ini motor yang dicari itu bukan top speednya, tapi lebih ke suaranya yang merdu, ya khas 4 silinder. Oke, terus ngomongin suara kayak kataku tadi, balik lagi ya, tadi kepotong soalnya. Jadi emang beda ya, 4 silindernya 250 cc sama 4 silindernya entah itu 600, entah itu 800, kayak 800 itu ataupun yang 1000 itu memang suaranya beda, lebih mantep yang cc-nya gede. Secara ZX25R itu dia 4 silinder tapi 250 cc. Jadi bayangin aja 250 cc dibagi 4 berapa? 62,5. Itu pistonnya segede apa coba? Kecil banget itu, mungkin lebih gede pistonnya Honda Grand malah. Nah jadi kalau 250 cc 4 silinder nggak bisa seantep ini ya, tapi emang karena pistonnya kecil, kemudian komponen-komponen lainnya juga kecil, itu mesin bisa bergitir sampai bahkan 20.000 rpm. Di ZX25R ini juga ratelannya itu sampai 20.000 rpm. Itu tinggi banget loh. Dan itu suaranya melengking banget kayak F1 kalau orang-orang bilang. Kalau aku denger di YouTube sih emang iya, bener-bener kayak F1, melengking. Cuman kalau secara langsung belum pernah ya lihat 250 cc 4 silinder yang motor lama-lama itu kan. Banyak itu 250 cc 4 silinder kayak CBR 250RR MC22, kemudian ZX-R 250, kemudian Yamaha. Kalau Yamaha itu apa sih, lupa aku, sama Suzuki itu. Mereka 4 pabrikan Jepang itu mereka pernah punya 250 cc 4 silinder. Jadi ya itu sih obrolan tentang Kawasaki ZX25R. Nah jadi udah nyampe di Jalibar, ini mencar sendiri. Tadi anak-anak berhenti di sana, nah sekarang kita lagi di sini. Nah ini ya, ini ada Ninja 260, tapi modifnya gila yang pernah aku review dulu. Tapi nah ini sekarang knalpotnya udah kepasang, Austin Racing. Terus swing armnya juga sekarang udah ganti punyanya ZX636, ZX 6R apa 636 ya, lupa aku. Kalau nggak salah 636 ini swing armnya, makanya gede. Kemudian velgnya pakai Delcavic ukuran 5,5 in, ban Michelin 180. Terus ya itu sih yang paling signifikan gantinya, swing arm. Terus ini Z800 pakai ini knalpot Z Racing. Ini kalau nggak salah dari pabrikan Inggris ya kalau nggak salah. Belum pernah denger sih, baru sekarang ini lihat. Gak minter bos, 150 cc DW. Tapi kalau masalah ngejarnya ya tolong, nggak bakal kuat ngejar dua motor ini. Tadi aja kepontal-pontal. Jadi kayak gini Z800 nya. Nah itu terus gunung opo iku. Ini mumpung awannya kebuka ya, biasanya banyak awan jadinya nggak kelihatan gunungnya. Ini sekarang mumpung kebuka. Ya mungkin itu sih buat vlog kali ini. Wih, bannya gede-gede, walaupun ini gak gede banget. Jadi ya kalau prediksiku sih orang yang cari ZX25 itu, yang beli ZX25 itu yang mereka cari kemungkinan bukan speed, bukan kecepatan, bukan power, tapi lebih ke suara. Karena memang kalau menurutku ya ZX25R ini dia pas lah, cocok buat di jalanan Indonesia sini. Jadi pajaknya juga nggak terlalu mahal. Kemudian karena 250 cc ya, nggak terkena pajak barang mewah.
kemudian powernya juga nggak berlebihan, terus bisa buat fun lah. Secara dia motornya pastinya ringan dibandingin 4 silinder yang sisinya gede. Ya itu aja sih buat vlog kali ini, moga-moga bermanfaat. Jadi ya mengisi kekosongan waktu saat riding, jadi di sambi sama ngobrolin tentang Kawasaki ZX 25R. Ya itu aja buat vlog ini, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, and get ready. Dadah.